Baik, saya mulai aja. Uh, Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah menyempatkan waktunya untuk join di webinar kali ini. Perkenalkan, saya Marcelina Kristanti, mahasiswa magang BISAI Academy batch 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan uh, terkait starter kit for investment atau starter kit untuk berinvestasi, yang mana di dalamnya uh, uh, saya akan sharing tentang literasi berinvestasi dan tips-tips untuk memulai dalam berinvestasi. Nah, topik pembahasan yang akan saya sampaikan itu ada dua. Yang pertama, investasi dan kebebasan finansial, dan yang kedua, tips untuk memulai berinvestasi. Nah, sebelum kita tahu bagaimana kita harus bertindak dalam berinvestasi, kita harus tahu juga istilah-istilah yang ada dalam investasi dan kebebasan finansial. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu kebebasan finansial itu apa. Kebebasan finansial itu artinya memiliki kecukupan finansial atau keuangan untuk memenuhi gaya hidup kita yang kita inginkan tanpa harus bekerja, istilahnya. Hal tersebut bisa juga terjadi dengan adanya pendapatan yang didapatkan dari aset yang dimiliki atau yang biasa suka disebut passive income. Nah, untuk mencapai kebebasan finansial tersebut, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama dengan memperbesar pendapatan dan pengeluaran arus kas atau cash flow, dan yang kedua dengan memperbanyak kepemilikan aset dan mengurangi utang untuk meningkatkan kekayaan. Nah, tadi juga kan udah disebutkan terkait memperbesar pendapatan adalah salah satu cara untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, pendapatan itu sendiri bisa kita peroleh dari pekerjaan tetap kita atau dari dana orang tua. Namun, kita juga bisa memperbesarnya lagi dengan melakukan freelance, bisnis, royalti, dan pendapatan dari aset yang kita miliki. Nah, melalui aktivitas yang dapat memperbesar pendapatan kita tadi, yang keempat ini, kita juga perlu untuk tahu pengeluaran apa saja yang dapat kita tekan agar selama kita berinvestasi nanti, kita masih bisa tetap menjalani hidup dengan selayaknya. Jadi, pengeluaran dan kebutuhan kita tidak dilewatkan gitu, tetap kita penuhi gitu saat kita berinvestasi nanti. Nah, untuk pengeluaran itu sendiri ada 4 tipe. Tipe yang pertama, pengeluaran primer, yaitu pengeluaran kebutuhan pokok pribadi dan keluarga yang harus dikeluarkan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti bahan makanan, listrik, air, dan lain sebagainya. Untuk pengeluaran yang kedua, ada pengeluaran kewajiban, yang mana pengeluaran ini harus dibayarkan kepada pihak lain untuk kita dapat menggunakan fasilitas tertentu. Contohnya kita membayar UKT, kuliah, dan pajak, dan lain sebagainya. Lalu tipe yang ketiga, pengeluaran sekunder, yang mana si pengeluaran ini itu hanya dikeluarkan apabila pengeluaran primer yang pertama tadi sudah kita penuhi. Contohnya, kayak pengeluaran untuk kita berlibur atau membeli akun premium Netflix atau akun premium YouTube dan lain sebagainya yang sejenis. Dan tipe pengeluaran yang keempat yaitu tabungan dan investasi. Tipe pengeluaran ini itu sifatnya seperti pengeluaran primer karena seharusnya menjadi prioritas juga untuk kita. Contohnya kayak dana darurat,
tabungan hari tua, tabungan untuk anak kita di masa depan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui soal pendapatan dan kebebasan finansial dengan juga pengeluaran, kita juga perlu tahu, tadi juga kan sudah saya singgung juga di awal terkait cash flow. Nah, kita juga perlu tahu bahwa cash flow itu sendiri adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Dan kita juga perlu tahu soal aset dan utang, karena soal investasi itu kaitannya selalu berkaitan dengan aset dan utang. Jadi kita perlu tahu apa itu aset dan apa itu utang. Dan aset terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aset finansial, yang kedua ada non-finansial. Untuk aset finansial sendiri itu seperti cash atau uang tunai yang biasa kita pakai, atau deposito, saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya yang sejenis. Dan sedangkan untuk aset non-finansial itu adalah contohnya seperti tanah, rumah, kendaraan, dan aset yang bersifat tetap dan berwujud sifatnya. Nah, setelah aset kita juga perlu tahu tentang utang. Utang sendiri kalau berdasarkan sifatnya, utang dapat dibedakan menjadi utang konsumtif dan utang produktif. Untuk utang konsumtif, dia sifatnya nilainya kalau turun tidak menghasilkan uang, contohnya kayak kredit mobil pribadi. Sedangkan untuk utang produktif, apabila nilainya naik, dapat menghasilkan uang, contohnya kayak melakukan kredit modal usaha. Nah, setelah kita mengetahui cash flow, aset, dan utang, kita juga perlu tahu apa itu net worth. Dari yang istilah yang tadi sudah saya sebutkan juga di dua cara untuk mencapai kebebasan finansial ya teman-teman. Jadi net worth itu adalah terbentuk dari aset yang dikurangi dengan utang-utang yang kita miliki. Jadi aset bersih gitu, sudah dikurangi dengan utang-utang. Nah, selain dari apa yang udah saya jelasin lagi juga ada istilah yang akan sering kita dengar nanti kalau saat kita sudah mulai berinvestasi, yaitu efek compounding. Apa sih efek compounding itu? Nah, efek compounding ini adalah kemampuan aset untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari modal sebelumnya dan bukan dari modal awal. Nah, si efek compounding ini sering dianalogikan dengan efek bola salju. Bola salju karena dia kalau menggelinding kan akan terus berputar, dan semakin dia terus berputar akan semakin membesar kan seiring berjalannya waktu juga. Dan si efek compounding ini juga sering dikenal dengan istilah bunga berbunga. Karena salah satu elemen penting yang memengaruhi besaran efek compounding adalah waktu. Jadi semakin lama kita berinvestasi, semakin besar hasil yang bisa kita dapatkan juga. Itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya hal yang nggak bisa kita lewatkan juga, kita perlu tahu karakteristik dari investasi bodong atau investasi yang bersifat menipu gitu, palsu. Untuk menghindari kita berinvestasi di investasi bodong, kita harus tahu karakteristiknya itu seperti apa aja. Nah, di sini saya melampirkan ada 7 karakteristik. Yang pertama, return dari investasi yang kita berikan itu jumlahnya besar dalam waktu singkat, atau dapat dikatakan tidak rasional sehingga patut untuk dicurigakan. Karakteristik yang kedua,
itu dia tidak memiliki izin resmi atau kelengkapan legal. Ketiga, mengatasnamakan perusahaan lain yang lebih terkenal. Keempat, skema pengelolaan investasi tidak dijelaskan bagaimana. Dan juga kelima, kelengkapan dari pemilik usaha juga tidak jelas, organisasinya bagaimana, seperti apa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, karakteristik yang keenam, umumnya berbentuk skema Ponzi atau money game. Maksud money game di sini adalah mereka terdengar seperti, terlihat seperti, dan bekerja dengan perusahaan investasi yang sah, tapi sebenarnya hanya menipu orang untuk mendapatkan uang mereka. Dan karakteristik yang saya ambil terakhir adalah umumnya menggandeng public figure untuk meningkatkan kredibilitas mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tips-tips yang dapat membantu kita dalam memulai investasi, yang mana sebenarnya intinya kurang lebih hampir sama dengan yang topik pertama. Hanya di sini harapan saya dalam topik yang kedua ini bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman dan lebih singkat juga. Nah, tips yang pertama itu yang paling utama, kita dari awal kita harus tetapkan dulu tujuan kita untuk berinvestasi itu apa. Nah, tentunya jelaskan tujuan akhir kita dalam berinvestasi, yaitu udah jelas menghasilkan uang. Tetapi kebutuhan setiap orang kan berbeda. Nah, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga di saat menetapkan tujuan ini adalah pendapatan kita, terus apresiasi modal dan keamanan modal kita. Selain itu kita juga perlu mempertimbangkan usia kita, keadaan pribadi kita, dan posisi keuangan kita. Apakah sudah aman dari semua hal yang perlu kita pertimbangkan tersebut? Kalau sudah aman, baru kita mulai untuk berinvestasi. Tips yang kedua, investasikan kita lebih awal. Jadi disarankan untuk berinvestasi sejak dini, karena semakin dini kita mulai berinvestasi, maka akan semakin baik. Untuk satu hal, semakin cepat kita memulai, semakin sedikit uang yang kita perlukan setiap tahun untuk mencapai tujuan investasi. Penghasilan kita juga akan bertambah kan seiring berjalannya waktu. Jadi jangan takut untuk mulai berinvestasi, bahkan jika kita masih statusnya masih menjadi seorang pelajar atau mahasiswa. Dan tips ketiga, itu selanjutnya kita harus menyisihkan investasi secara otomatis. Di sini maksudnya adalah kita harus menyisihkan uang kita untuk diinvestasikan secara otomatis setiap bulannya. Kita dapat mengatur rencana investasi otomatis melalui berbagai layanan keuangan. Dengan cara ini, kita akan terhindar dari mengulur waktu dan secara konsisten berinvestasi. Jadi akan terus gitu konsisten kita berinvestasinya. Nah, tapi ini untuk tips selanjutnya juga sangat-sangat penting ya teman-teman, yaitu lihat keuangan kita. Sebelum kita dapat mulai berinvestasi, kita juga perlu melihat berapa banyak uang yang harus kita investasikan, dan kita juga harus bersikap realistis. Pastikan kita punya cukup uang atau kita punya uang dingin istilahnya. Uang dingin di sini maksudnya adalah uang yang pengeluaran dan kebutuhan kita. Nah, untuk pengeluaran dan kebutuhan yang harus kita penuhi itu disebutnya uang panas, uang yang harus menjadi prioritas yang harus kita keluarkan. Di saat
kebutuhan dan pengeluaran kita sudah terpenuhi, baru kita menggunakan uang dingin kita atau sisa istilahnya sisa uang kita yang benar-benar uh, tidak digunakan gitu untuk di luar dana darurat atau tabungan lainnya tuh baru kita gunakan dalam berinvestasi. Jadi pastikan kita berinvestasi setelah kita sudah memiliki cukup uang untuk membayar tagihan rutin bulanan kita atau pinjaman atau kebutuhan lainnya. Nah, dan tips selanjutnya yang gak kalah penting juga nih, ini lebih ke sebelum dan sesudah kita berinvestasi tetap harus kita lakukan, yaitu perdalam literasi investasi ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai investasi, kita juga kan perlu tahu seperti yang udah tadi saya sebutkan juga di awal tentang apa itu investasi dan kebebasan finansial itu seperti apa, lalu elemen-elemen atau komponen apa saja yang ada dalam berinvestasi seperti aset, utang itu bagaimana, pendapatan dan pengeluaran, tipe-tipe pengeluaran itu bagaimana aja gitu kan. Nah, kita juga tetap perlu di sebelum, selama, dan sesudah kita berinvestasi, kita tetap harus terus mempelajari tentang saham, obligasi, reksadana, sertifikat deposito, portofolio dengan lebih dalam lagi, dan juga kita perlu memperdalam kita untuk mengetahui keadaan pasar agar nantinya semakin dalam apa yang kita pelajari, kita semakin paham bagaimana kita harus bertindak pada saat kita berinvestasi. Gitu, teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kali ini mungkin webinar ini lebih ke saya melakukan sharing ya, teman-teman. Jadi kalau ada dari teman-teman yang ingin sharing juga atau bertanya atau menanggapi dan menambahkan, boleh banget teman-teman. Kalau misalkan bisa on mic, boleh on mic, atau kalau sekiranya tidak memungkinkan boleh di chat juga, tidak apa-apa teman-teman. Mungkin 2 atau 3 menit mungkin ya buat teman-teman yang ingin sharing juga, boleh. Oke, mungkin sepertinya nggak ada ya, berarti saya harap apa yang udah saya sampaikan melalui webinar kali ini boleh bermanfaat, menambah insight juga buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon dimaklumkan karena saya juga masih sama-sama belajar dengan teman-teman. Terima kasih buat kesempatannya teman-teman, juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, selamat siang.